Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 422. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Cantik dengan pesona yang indah. Qin Chen dan satu penjaga membawa Ji Hongchen ke tempat Penatu Agung. Sesaat Qin Chen menempelkan jejak kekuatan mental pada Ji Hongchen untuk memata-matai. Sesaat kemudian mereka telah sampai di ruangan Penatu Agung. Tuan Hongchen, tolong. Qin Chen dan penjaga berdiri dengan hormat di luar pintu. Penatua, ini aku, kata Ji Hongchen dari luar. Hongchen, masuk, kata Penatu Agung. Setelah Ji Hongchen masuk, Penatu Agung langsung mengisolasi ruangan agar tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka. Ji Hongchen duduk di kursi lalu berkata, "Saya tidak tahu mengapa Penatu Agung memanggil Hongchen larut malam begini." Hongchen, seperti yang kita tahu, Ji Wuxu telah menyegel tanah terlarang keluarga Ji kita. Hanya Ji Ruyu yang bisa membuka segel itu karena dia adalah keturunan langsung Ji Wuxu. Alasan mengapa keluarga Ji kita sangat berkembang adalah karena leluhur bekerja sama dengan istana berkabut, kata Penatu Agung. Yah, Penatua, tapi mengapa kita harus memaksa Ji Ruyu, kata Ji Hongchen. Di luar, Qin Chen terus menajamkan kupingnya dan mendengar percakapan mereka berdua dengan pengekangan yang ditempelkan pada Ji Hongchen. Ji Ruyu adalah jenius paling berbakat keluarga Ji kita, apalagi dia memiliki fisik bulan ilahi. Saya tidak ingin dia kenapa-kenapa, jadi kali ini apapun yang terjadi, kamu harus berhasil membujuk Ji Ruyu. Kalau tidak, leluhur sudah mengatakan jika Ji Ruyu tidak mau, dia akan mengesampingkan identitas Ji Ruyu. Seperti Ji Wuxu waktu itu yang mengkhianati keluarga dan akhirnya mati. Jika Ji Ruyu saat ini juga mengkhianati keluarga, dia akan berakhir seperti Ji Wuxu. Hongchen, ingatlah kata-kata saya ini. Di luar, mendengar percakapan ini, Qin Chen mulai mengerti apa yang terjadi. Ternyata tanah terlarang telah disegel oleh Ji Wuxu, dan yang dapat membukanya saat ini hanya Ji Ruyu. Tapi demi tanah terlarang ini, keluarga Ji benar-benar rela mengorbankan Ji Ruyu. Keluarga Ji macam apa ini? Qin Chen merasakan hawa dingin di hatinya dan sangat marah. Dan Ji Wuxu ternyata sebenarnya dibunuh oleh keluarga Ji ini. Tapi mengapa Ji Ruyu mengatakan Ji Wuxu jatuh di Dead Cannon? Apakah keluarga Ji sengaja menutupinya? Dan juga mengapa Ji Wuxu menyegel tanah terlarang? Dan bahkan rumput Rongdao ditempatkan di Gunung Daosan? Mengapa dia melakukan ini? Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Qin Chen memiliki banyak pertanyaan di benaknya yang tidak bisa ia mengerti. Tetapi ini bukan waktunya untuk memikirkan banyak hal. Penatua itu telah mengatakan jika Ji Ruyu tidak setuju, dia akan dibawa pergi oleh ras iblis. Orang macam apa keluarga Ji ini? Tidak, hari ini apapun yang terjadi, Ji Ruyu harus diselamatkan. Qin Chen menyipitkan mata dan berkata dengan dingin. Baiklah Penatua, kalau begitu aku akan mencobanya, kata Ji Hongchen. Ini adalah token untuk membuka ruang kurungan. Pergi dan bujuk dia sekarang. Jika dia tidak menurut, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, kata Penatu Agung seraya memberikan sebuah token. Ji Hongchen mengambil token dan keluar dari ruang batu. Kalian berdua bawa Hongchen ke ruang kurungan. Yah, baik Penatua. Qin Chen dan penjaga berbalik dan berjalan ke ruang kurungan. Ji Hongchen mengikuti. Token ada di tangan Ji Hongchen. Qin Chen menyipitkan matanya dan bertekad harus memperbudak Ji Hongchen. Tuan Hongchen, pergi ke arah sini. Qin Chen membawa Ji Hongchen ke tempat terpencil di kastil. Ji Hongchen menyadari bahwa ada yang salah dan berkata, Penjaga, apakah kalian salah jalan? Ini bukan arah ke area kurungan kan? Penjaga di sisi Qin Chen tersenyum dan berkata, Tuan Hongchen, Anda salah ingat. Area kurungan ada di sini. Tidak, ini bukan area kurungan. Kemana kalian berdua akan membawaku?
Ji Hongchen tiba-tiba tenggelam dan waspada. "Tuan Hongchen, sebenarnya Tuan Xianyi ingin bertemu denganmu," kata penjaga itu. "Apa? Mengapa dia ingin bertemu denganku?" Ji Hongchen bingung. Dia tahu Xianyi itu adalah iblis alien. Untuk apa dia bertemu dengannya? Namun di saat dia bingung, Qin Chen langsung bergerak tiba-tiba. Matanya menatap Ji Hongchen. Badai spiritual. Tidak baik. Ji Hongchen terkejut, ingin mundur, tapi sudah terlambat. Kekuatan jiwa Qin Chen telah menembus pikirannya. Ji Hongchen linglung dan langsung dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qiankun oleh Qin Chen. Namun beberapa penjaga di sekitar merasakan fluktuasi ini dan langsung datang ke arah Qin Chen. Untungnya Qin Chen dan penjaga itu bisa berkelit. "Oke, jika tidak ada apa-apa, kami akan kembali berpatroli," kata beberapa penjaga itu. Mereka berbalik dan pergi. Setelah beberapa penjaga itu pergi, Qin Chen menghela napas lega, kemudian masuk ke dalam cakram Gyo Qiankun. "Kamu siapa? Di mana ini?" Ji Hongchen telah pulih dari kepusingannya dan langsung berteriak kepada Qin Chen. Qin Chen mengabaikan Ji Hongchen, mengeluarkan kekuatan jiwanya dan mulai mencoba memperbudak Ji Hongchen. "Wah, ternyata Ji Hongchen ini tidak memiliki kutukan jiwa terlarang," kata Qin Chen. Tanpa adanya kutukan jiwa terlarang, secara alami mudah bagi Qin Chen untuk memperbudak Ji Hongchen. Setelah segel berhasil dibentuk, segera segel pengacur jiwa itu ditanam di tubuh Ji Hongchen. Cuing! Sesaat kemudian Ji Hongchen menjadi tenang dan lalu dengan hormat membungkuk kepada Qin Chen. Sikap arogan dan sikap acuhnya tidak lagi ada, seperti anjing kecil yang telah dijinakkan. "Baiklah, ayo bawa aku menemui Jiruyu." "Ya, baik Tuan." Kemudian keduanya keluar dari cakram Gyo Qiankun dan buru-buru bergegas menuju area kurungan. Sesaat kemudian mereka telah sampai di area kurungan. Di luar area kurungan ada beberapa penjaga yang kuat. "Kami datang untuk melihat Jiruyu atas perintah Penatua Agung," kata Ji Hongchen seraya mengangkat tangannya dan mengeluarkan token. Namun Qin Chen dan satu penjaga tidak diizinkan masuk oleh penjaga area kurungan itu. Namun dengan bantuan Ji Hongchen, akhirnya Qin Chen dan satu penjaga itu diizinkan masuk. Kemudian ketiganya berjalan masuk ke area kurungan. Scene berpindah di kedalaman area kurungan. Terlihat Jiruyu sedang dikurung. Mengapa? Mengapa para leluhur melakukan hal ini? Mengapa mereka bekerja sama dengan ras iblis alien? Setelah dia mengetahui hal ini, Jiruyu tidak bisa menerimanya. Dia jelas tahu kekejaman iblis alien di alam kuno. Setelah dia kembali ke keluarga Ji, dia meminta untuk keluarga Ji bergerak dan menyerang istana berkabut. Namun tidak disangka keluarga Ji-nya bekerja sama dengan ras iblis dan berkolusi dengan istana berkabut. Kebenaran ini sangat membuatnya terpukul. Dia ingin membalas dendam atas Qin Chen yang dianggap telah mati oleh iblis alien di alam kuno. Namun siapa sangka keluarga Ji-nya bekerja sama dengan ras iblis alien. Bahkan leluhur ingin dia membuka tanah terlarang keluarga Ji. Jelas Jiruyu menolaknya. Dia tidak ingin tanah terlarang keluarga Ji-nya jatuh ke tangan iblis alien. Saat ini tiba-tiba pintu terbuka dan Jiruyu melihat tiga sosok datang. "Jiruyu, apakah kamu tidak melihatku?" kata Ji Hongchen. "Bibi, ternyata itu kamu." Jiruyu tiba-tiba senang, namun tiba-tiba dia jelek lagi. "Bibi, jika kamu juga datang ke sini hanya untuk membujukku, maka itu hanya akan sia-sia. Lebih baik kamu kembali saja," kata Jiruyu. Namun melihat bibinya itu, tiba-tiba Jiruyu teringat dengan Qin Chen. Pada saat di warisan pedang iblis, mereka berdua terjebak di lantai 7 menara pedang. "Mengapa aku dan Qin Chen tidak terjebak saja di lantai 7 untuk selamanya dan tidak bisa keluar? Mungkin itu akan sangat bagus." Jiruyu tersenyum, namun tiba-tiba menangis lagi. "Jiruyu." Ji Hongchen memandang Jiruyu dan melihat air mata jatuh dari sudut matanya. "Aku tegaskan, jika Bibi di sini untuk membujukku, tolong kembali saja Bibi. Aku tidak ingin mengecewakanmu. Dalam hatiku kamu selalu menjadi orang yang paling menyayangiku. Aku tidak ingin bertengkar denganmu." Jiruyu berkata dengan terseduh-seduh, air matanya terus menetes. "Gadis bodoh, orang seusiamu tidak boleh lagi menangis. Nanti cantikmu hilang."
Sebuah suara terdengar di telinga Jiruyu. Suara itu sangat akrab, tapi langsung membuat wajah Jiruyu berubah dan terkejut. Kinchen, tidak, siapa itu? Jiruyu tiba-tiba berdiri, menoleh pria berjubah di belakang Ji Hongchen dengan ekspresi terkejut, lalu bertanya dengan gemetar. Bahkan kamu tidak mengenali suaraku. Kinchen berjalan maju dari belakang Ji Hongchen, lalu memandang Jiruyu seraya tersenyum. Kamu? Jiruyu menatap Kinchen dengan kegembiraan yang tak terlukiskan, keterkejutan dan ketidakpercayaan di matanya. Semua jenis emosi di hatinya meletus begitu saja. Air mata tidak terbendung lagi dan mengalir dengan gila. Gadis bodoh, kenapa menangis lagi? Kamu tidak terlihat cantik jika menangis. Kinchen menyentuh pipi Jiruyu dan mengusap air matanya. Jiruyu tidak bisa berkata-kata, penuh dengan rasa ketidakpercayaan. Hanya air mata yang terus mengalir dan dia tidak bisa menghentikannya. Maaf, aku terlambat. Kinchen mengusap rambut Jiruyu. Dia sangat marah melihat kondisi Jiruyu. Berapa banyak tekanan yang telah ia alami dan berapa banyak penderitaan yang telah ia lewati. Ini, mungkinkah benar-benar kamu? Jiruyu berkata, tubuhnya gemetar dan jatuh ke pelukan Kinchen. Kamu tidak mati. Kamu benar-benar tidak mati. Iya, ini aku. Aku tidak mati. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kinchen memeluk Jiruyu dengan erat. Pada saat ini dia tidak memiliki pikiran lain. Dia hanya ingin memeluk wanita ini. Di masa lalu Kinchen selalu berpikir bahwa cintanya kepada Jiruyu hanyalah cinta seorang kakak kepada adiknya. Tapi sekarang Kinchen menyadari bahwa dia salah. Wanita ini telah mengambil posisi tertentu di dalam hatinya. Oke, jangan membuang waktu lagi. Ayo, kita harus segera pergi dari sini. Segera Kinchen memasukkan Jiruyu ke dalam cakram giok Qiankun. Setelah itu Kinchen meletakkan mayat iblis alien yang jatuh sebelumnya dan memakaikan pakaian Jiruyu kepada mayat itu, lalu membaringkannya di dalam kurungan. Ayo pergi. Ketiganya keluar dari area kurungan. Tuan Ji Hongchen, apakah kamu sudah selesai? Tanya penjaga di pintu masuk. Hah, bagaimana menurutmu? Jiruyu benar-benar keras kepala. Kalian teruslah menjaga. Saya akan datang lagi besok. Ji Hongchen mendengus dingin dan pergi dari sana. Dan selanjutnya Kinchen buru-buru pergi meninggalkan kastil. Tidak lama setelah Kinchen pergi, seorang iblis yang dipanggil Raja Pana datang ke area kurungan. Dia datang karena merasakan napas aneh di sini. Siapa yang datang ke sini sebelumnya? Raja Pana bertanya kepada penjaga. Itu adalah Ji Hongchen dan dua penjaga. Dia datang atas perintah Penatua Agung untuk membujuk Jiruyu, kata penjaga itu. Merasakan ada yang aneh, Raja Pana masuk ke dalam area kurungan dan melihat Jiruyu terbaring. Tidak, itu bukan Jiruyu. Kekuatan ilahi Raja Pana menyapu dan itu bukan Jiruyu. Membuatnya seketika marah. Aura pembunuh merembes keluar dan dia bergegas mengejar Ji Hongchen. Pada saat ini Kinchen sudah sampai di dinding kastil. Saat ini terlihat banyak sekali penjaga yang berpatroli di sana. Tiba-tiba langit di luar kastil menyala. Semua penjaga langsung terfokus ke sana. Seseorang ingin melarikan diri. Banyak penjaga yang berpatroli langsung bergegas ke arah fluktuasi itu berasal. Sialan, mengapa ada batasan di atas batasan? Kinchen terkejut mendapati setelah ia menghancurkan batasan leluhur keluarga Ji, ternyata masih ada batasan ras alien yang ia tidak sadari sebelumnya. Dan akhirnya posisinya diketahui. Sial, tidak bisa melarikan diri, kata Kinchen. Sesaat kemudian para penjaga telah sampai dan langsung mengepung Kinchen. Ji Hongchen, apa yang kamu lakukan? Kata penjaga itu. Saya diperintahkan oleh Penatua Agung untuk keluar. Ada hal-hal penting yang harus segera diurus. Cepat buka jalan, kata Ji Hongchen. Maaf Tuan Ji Hongchen, itu tidak bisa kami lakukan. Tolong Tuan Ji Hongchen untuk menunggu. Saya akan mengirim orang untuk menghubungi Penatua Agung untuk mengkonfirmasinya, kata penjaga itu. Tidak, ini sangat mendesak. Cepat biarkan kami pergi, kata Ji Hongchen. Hentikan mereka,
Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Mereka membawa Jiryu pergi, cepat hentikan mereka. Terlihat Raja Panah melesat dari kejauhan. Tidak baik, itu iblis alien yang kuat. Qin Chen terkejut. Tidak, untuk saat ini tidak bisa melarikan diri, harus kembali. Qin Chen memahami situasinya dan berbalik. Hentikan mereka. Para penjaga itu langsung menyerang ke arah Qin Chen, mencoba menghentikan Qin Chen. Pedang muncul di tangan Qin Chen dan langsung menebas ke arah para penjaga. Satu tebasan 5 orang penjaga langsung terhempas. Ilmu pedang macam apa ini? Penjaga itu terkejut. Di kejauhan Raja Panah sudah hampir sampai. Dari kejauhan tentakel hitam keluar darinya dan menyerang ke arah Qin Chen. Penjaga di sisi Qin Chen langsung dikendalikan dan memblokir tentakel hitam itu. Dan Qin Chen langsung meledakkan penjaga itu. Boom! Fluktuasi ledakan bergema. Di saat ledakan itu, Qin Chen tiba-tiba memasukkan Ji Hongchen ke dalam cakram giok Qian Kun. Qin Chen kemudian menggunakan aturan ruang dengan ekstrim dan seluruh sosok Qin Chen menghilang secara langsung di atas kastil. Nampak Xianyi juga sampai di sana. Di mana orangnya? Seru Xianyi. Tuan Xianyi, orangnya telah menghilang. Raja Panah langsung meraung marah. Orang itu benar-benar menghilang di bawah mata kepalanya. Pergi dan cari, cepat. Kemudian semua orang bergegas mencari dengan panik. Mereka yakin orang itu masih di sekitar sini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.